Mulai dari hari pertama kita sudah mendengar tentang harta yang terpendam, yaitu Alkitab. Semua ada di Alkitab. Semua pengetahuan ada di Alkitab. Itu yang kita sudah pelajari di malam yang pertama. Kemudian di malam yang kedua, kelepasan dari dosa. Kita sudah berdosa, tapi Tuhan sudah menjadi penebus kita, pengantaran kita dengan Allah. Kemudian kita juga sudah bertamasya bersama dengan Raja Yesus ketika nanti Yesus datang untuk kali yang kedua. Dan kita juga sudah belajar tentang hari Sabat. Penciptaan Tuhan sudah menciptakan mulai dari hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Dan satu hari yang Yesus kuduskan untuk kita boleh beristirahat dari pekerjaan kita. Kemudian kita juga sudah belajar tentang Alkitab dan pola hidup. Bagaimana makanan apa yang harus kita makan, apa yang harus kita hindari untuk menjaga tubuh kita tetap sehat. Di malam hari ini, di malam yang indah ini, judul pembahasan kita adalah lahir dua kali untuk hidup baru. Siapa yang rindu untuk hidup baru? Puji Tuhan, semua rindu untuk hidup baru. Saya berharap bahwa kita berkomitmen di malam ini untuk menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Tuhan. Lahir dua kali, pasti ini ada pertanyaan. Kenapa bisa lahir dua kali untuk hidup yang baru? Yohanes, dalam kitab Yohanes pasal 3, ini bercerita tentang seorang Farisi atau pembesar di Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus ini bukan orang yang main-main. Dia orang yang sangat disegani dan dia memiliki pengetahuan yang luas. Tapi karena kerinduannya untuk bisa lebih dekat dengan Tuhan ketika dia mendengar cerita tentang Yesus, dia memilih pada malam hari untuk datang kepada Yesus. Ketika dia datang untuk bertemu dengan Yesus, ketika mereka mulai berbincang, Yesus bilang apa? Kamu harus dilahirkan kembali. Tapi Nikodemus ini dia salah berpikir. Jadi dia pikir, lahir berarti saya harus masuk lagi ke dalam perut ibu saya, baru saya dilahirkan kembali. Menurut catatan seorang penulis Kristen, Nyonya White, sebenarnya bukan Nikodemus tidak tahu. Nikodemus tahu, tapi ego manusia itu masih ada. Jadi dia bertanya, berarti saya harus masuk kembali ke perut ibu saya, baru saya dilahirkan kembali. Tapi di ayat 5 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Yang Yesus maksudkan bukanlah masuk kembali ke dalam perut seorang ibu seperti saudari kita yang sedang hamil ini, bukan masuk kembali ke dalam perut terus lahir lagi, tapi dilahirkan dari air dan roh. Macam tidak ada suara begitu. Selamat sabat. Selamat sabat. Tuhan. Sekarang muncul pertanyaan, berapa macam baptisan? Dalam Efesus 4 ayat 5, satu Tuhan, satu iman, satu baptisan. Mungkin dari saudara-saudara yang hadir ada yang mengenal baptisan lain. Kita juga pernah mendengar atau mungkin melihat
baptisan kecil. Tapi di malam hari ini yang akan kita bahas adalah satu baptisan yang ada di dalam Efesus 4 ayat 5. Matius 3 ayat 13 sampai 17, di ayat yang ke-13, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Jadi Yesus sendiri sebagai anak Allah yang datang ke dunia menjadi manusia, dia mau menggenapi akan firman Allah. Dia datang kepada Yohanes pembaptis untuk dibaptiskan. Tapi apa yang Yohanes bilang? Yohanes cegah. Yohanes bilang tidak. Bukan Yesus yang harus saya baptis, tapi saya yang harus Yesus baptis. Jadi Yohanes tidak mau membaptis Yesus karena dia merasa tidak pantas. Tapi apa jawab Yesus? Yesus bilang, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ini satu catatan penting untuk kita. Menggenapkan seluruh kehendak Allah. Sebagai hamba Tuhan, saya dan saudara patut untuk menggenapi semua kehendak Allah. Akhirnya Yohanes membaptis Yesus. Kalau kita nonton di dalam film Tuhan Yesus, bagaimana cara Yohanes membaptis Yesus. Sesudah Yesus dibaptis, apa yang terjadi? Langit terbuka dan Roh Allah turun bagaikan burung merpati. Lalu turun ke atas Yesus dan terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Ini salah satu hal yang sakral yang terjadi, yang kita bisa saksikan dan kita bisa dengar melalui firman Tuhan. Sekarang kita bahas apa itu kata baptis. Kalau dalam bahasa Indonesia kita katakan baptis, tapi di dalam bahasa Yunani adalah baptizo. Jadi baptizo ini artinya mencelup. Kalau mencelup itu tidak butuh air sedikit. Kalau kita mau celup ikan dalam minyak, itu minyak harus banyak. Iya Kak, Mama Turangan. Mama Turangan yang jago masak, jadi Mama Turangan yang tahu. Jadi segala sesuatu yang mau dicelupkan butuh air yang banyak. Atau dibenamkan, mencelupkan ke dalam air atau membenamkan. Harus kita tenggelam di dalam air atau terbenam di dalam air. Membenamkan, dibenamkan di dalam air. Ini adalah satu hal yang penting yang harus kita pahami, bahwa baptisan bukan hanya sekedar kena air atau kena percikan air, tapi harus masuk ke dalam air. Nanti kita akan lihat sama-sama kenapa harus masuk ke dalam air. Di dalam Yohanes 3 ayat 23, akan tetapi Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air dan orang-orang datang ke situ untuk dibaptis. Ketika Yohanes membaptis, dia lihat ada banyak air dulu. Di situ dikatakan memerlukan banyak air. Jadi baptisan itu memerlukan banyak air. Dalam Yohanes 3 ayat 23 dibilang di situ banyak air. Karena seperti tadi yang dikatakan dalam bahasa Yunani baptiso, yaitu dibenamkan, sehingga memerlukan banyak air. Sekarang apa makna dari baptisan itu sendiri? Makna dari baptisan itu sendiri dalam Roma 6 ayat 34, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang tidak telah dibaptis dalam Kristus
telah dibaptis dalam kematiannya. Ini yang saya sampaikan tadi, bahwa kenapa dibenamkan, kenapa dicelupkan ke dalam air. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Roma 6 ayat 3 dan 4. Baptisan itu, kalau yang sudah mengikuti baptisan, saudara-saudara yang sudah mengikuti baptisan maupun yang sudah melihat baptisan itu, kita tahu bersama bahwa pendeta akan memasukkan kita ke dalam air. Itu melambangkan kematian bersama dengan Yesus. Jadi ketika kita masuk ke dalam air, kita mati bersama dengan Yesus. Kita dikuburkan, tapi kita bangkit kembali lagi. Jadi begitu pendeta kasih masuk di dalam air, pendeta akan angkat lagi. Disitulah melambangkan bahwa ketika kita sudah mati bersama Yesus, dikuburkan, kita akan bangkit kembali dan kita memiliki hidup yang baru. Mati artinya, begitu kita mati bersama dengan Yesus dalam lambang baptisan ini, berarti kita mati dari gaya hidup kita yang lama. Seumpama, contohnya saya, sebelum saya dibaptis, saya mungkin egonya lebih tinggi atau kurang sabar. Di saat itulah ketika kita dibaptis, kita mengubur semua itu, ego kita, ketidaksabaran kita, atau dosa-dosa tersembunyi maupun dosa-dosa kesayangan yang kita miliki selama ini, dikuburkan bersama-sama dengan Yesus. Dikuburkan di dalam air baptisan. Lalu kita dibangkitkan kembali. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini hanya satu gambaran bahwa ketika kita keluar dari air baptisan, kita menyambut Yesus seperti Roh Kudus turun ke atas Yesus ketika Yesus selesai dibaptiskan. Kita percaya bahwa ketika kita keluar dari air baptisan, Roh Kudus itu juga sedang datang pada kita, dan suara itu juga mengatakan bahwa inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sekarang kita akan pelajari bagaimana langkah-langkah baptisan itu. Yang pertama, kita belajar. Di dalam Ulangan 14 ayat 23 dikatakan bahwa dia harus terus mempelajari itu, mempelajari akan perintah Tuhan atau hukum-hukum Tuhan. Apa yang kita pelajari di Alkitab? Yang kita pelajari di Alkitab yaitu perintah dan hukum-hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan menjadi cerminan untuk kita, sehingga kita mengetahui bahwa apa yang kita lakukan ini adalah benar atau tidak. Jadi kita perlu untuk belajar. Atau ada di sini yang mungkin tanpa belajar dia langsung pintar. Coba bisa angkat tangan, ada di sini yang dia tanpa belajar dia langsung pintar. Tidak ya saudara-saudara, kita harus belajar. Saya ingat sekali waktu 2018 kita tiba di sini. Kemudian kita beli mobil bekas. Jadi saya ingat sekali itu hari Jumat di bulan Oktober kita beli mobil bekas. Dan kita beli padahal satu pun di dalam rumah tidak tahu bawa mobil. Pacar juga belum tahu bawa mobil, tapi kita beli saja. Kita beli. Saya bilang pacar, kita harus nekat belajar, karena kita beli taksi, belajar supaya bisa narik. Saya bilang begitu. Dia juga bilang, iya, kalau bukan saya belajar, siapa lagi yang mau bawa ini mobil? Jadi dia belajar. Setiap hari dia bawa mobil itu, setiap
Jadi hari Jumat beli, hari Sabat bawa ke gereja, hari Minggu narik. Pertama itu mau tabrak-tabrak orang yang left kan dia mau tabrak, tapi setelah terus bawa, puji Tuhan bisa. Itu namanya belajar. Firman Tuhan juga seperti itu. Kalau dari yang tadinya sama sekali kita tidak tahu, tapi kalau kita mau belajar, setiap hari belajar, maka lama-lama kita akan tahu, kita akan paham. Suami saya ini dari Katolik. Minta maaf Bapak, saya bahas Bapak dulu malam ini ya. Jadi suami saya ini dia dari Katolik. Tapi jujur, saya yang dari Advent dari kecil saja saya belum kasih habis itu Alfa Omega jilid 1 sampai 8. Tapi saya punya suami ini, dia sudah kasih habis itu. Baca itu Alfa Omega jilid 1 sampai 8 yang tebalnya segini-segini. Satu jilid. Jadi dia belajar. Akhirnya kalau diskusi sekolah Sabat di gereja, dia lebih paham daripada saya karena dia mau belajar. Ini yang harus kita pahami, bahwa ketika kita ingin dibaptis, kita harus belajar dulu. Tidak ada orang yang bisa tiba-tiba dibaptis padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu tentang Yesus, dia tidak tahu tentang hukum-hukum Yesus, dia tidak tahu tentang perintah Yesus terus dia dibaptis. Itu tidak bisa sama sekali. Jadi belajar itu sangat-sangat penting. Yang kedua adalah